sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita boleh mengalami kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mari datang dengan hati yang bersyukur, bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami rindu membawa pujian, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin.
terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, apapun musim kehidupan kita saat ini, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia selalu ada Bapak Ibu Saudaraku. Mari datang dengan hati yang bersyukur. Kita menyembah, kita memuji Dia. Adalah terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, tak pernah tinggalkanku. Sahabatku, Engkau Yesus. Haleluya, hatiku bersyukur, hatiku menyembahmu. Syukur bagimu Tuhan. Karalamu, Kau mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Karalabasya, sepanjang perjalanan kehidupan kami alami kebaikan-Mu Tuhan. Kami alami penyertaan-Mu yang tidak pernah berubah. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami bersyukur. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami alami kebaikan-Mu. Terima kasih Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami, begitu mencintai kami, dan kami dijadikan berharga oleh-Mu. Dan pagi hari ini, biarlah pujian, penyembahan yang kami naikkan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami rasakan kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Oleh sebab itu kami sambut hadirat-Mu dengan nyanyian dan pujian kami, pengagungan kami kepadamu. Tinggikan dirimu
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sama-sama nyanyikan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Engkau Tuhan, Tuhanku, ku rindu mari angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kebesaran-Mu, oh mengatasi Bapak Ibu sendiri nyanyikan. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku bermazmur bagi nama-Mu, Kau kebenaran kami, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyata. Mari angkat pujian kita.
kami. Yarala mayasi karala barala 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 barala. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Ya, mari sembah Dia Bapak Ibu saudara-saudaraku. Sambut hadiratnya dengan pujian dan nyanyian kita. Oh, ralamaya syata karala barala 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 barala. Oh, mengalir pujian bagimu Tuhan. Iralamaya syata karala barala 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 barala. Yesus yang ditinggikan. Iralamaya syata karala barala barala barala. Iralamaya si karala barala. Iralamaya si karala barala. Iralamaya si karala barala 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 barala. Kami menyembah Engkau dengan rasa kagum kami Tuhan. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Yesus yang setia. Uralamaya sigara barala 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 barala. Iralamaya sigara barala 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 barala. Iralamaya sigara barala barala. Biar nyanyian kami menyenangkan Engkau Tuhan. Menjadi dupa yang harum. Menjadi persembahan yang hidup. Dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini nyanyian kami Tuhan. Tinggikan dirimu. Kami tinggikan Engkau, kebesaran-Mu mengatasi. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu. Tinggikan dirimu, mengatasi
Hanya nama Yesus yang kami tinggikan dan kami muliakan. Sampai selama-lamanya Engkau Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita bersama berkata, amin. Semua percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudaraku. Yang percaya mari bertepuk tangan bersama-sama. Dan kita bernyanyi dengan segenap hati kita hanya bagi Tuhan. Come on, sing.
Pagi hari ini kita semua alami kehadiran Tuhan. Yang alami boleh bersama kita lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Oleh sebab itu mari sama-sama kita angkat suara kita, memuji, membesarkan namanya yang ajaib dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Angkatlah suaramu, puji Dia, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama gerakan kakimu, mari menari, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Oh, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, yeah. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji Dia, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Oh, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Mari lambaikan tangan kita bersama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kami nyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Nyanyikan kebesaran-Nya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Lebih lagi Bapak Ibu, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi lagi, lambaikan tangan kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Pujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Dengan hati yang penuh dengan sukacita, kami meninggikan nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Yang sepakat katakan amin. Hey. Mari semuanya bersama-sama kita bertepuk tangan tinggi-tinggi. Hey. Are you ready? Sama-sama. Yo. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan kuat. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Engkau kami sembah, Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Tuhan yang memerintah sampai selama-lamanya. Ku sembahkan Allah kuasa, tiada seperti Kau. Ku sembahkan Raja damai, itu yang ku rindukan. Ku pujikan, Kaulah kebenaranku. Ku sembahkan Allah kuasa, tiada seperti Kau.
Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang hidup, yang bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Namun karena rahmat dan belas kasihan-Mu, Engkau beranugerah kepada kami dengan menghampiri kami melalui Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh karena Engkau mengaruniakan Allah Roh Kudus sehingga kami bisa mengenali Engkau Tritunggal Maha Mulia. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, dimanapun, dari dahulu kala di kekekalan, sampai Dia akan datang kekekalan. Tidak ada Tuhan yang seperti Allah kami. Kami sembah, kami puja, kami puji dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan kami menikmati hadirat-Mu. Kami bersuka cita, kami menjadikan Engkau pusat pujian penyembahan kami. Sekarang Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Di masa-masa yang tidak mudah di mana Tuhan izinkan kami hidup. Kiranya firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami di dunia yang semakin gelap. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami untuk melangkah sehingga kami tidak terantuk jatuh. Tuhan tolonglah kami. Urapi kami semua tanpa terkecuali. Setiap kami yang ada di ruangan ini. Oleh anugerah Allah yang besar itu. Kiranya Engkau berbicara secara pribadi. Hamba-Mu ini banyak kekurangan dan kelemahan ke dalam tangan belas kasihan Allah. Hamba mohon pertolongan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Juru selamat kami yang agung dan mulia kami berdoa. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tahu kalender gerejawi dalam aras besar, aras gereja di dunia Bapak Ibu ya, ini masa di mana setelah peristiwa kebangkitan Kristus menampakkan diri berulang kali selama 40 hari sebelum kemudian naik ke surga. Itu kalender gerejawi biasanya. Tapi pagi ini Bapak Ibu saya akan membawa pemikiran kita kepada tema yang sedikit agak berbeda. Kita akan melihat kepada Kristus yang bangkit itu, sekarang itu Bapak Ibu ditulis oleh sang rasul hebat yang berkata iman kita dibangun di atas dasar keyakinan ini bahwa Kristus itu bangkit. Dari sang rasul itu pagi ini kita mau belajar sesuatu tentang tema yang agak berbeda. Bapak Ibu jika mengikuti pemberitaan yang ada di negeri kita, bagaimana kabar-kabar yang kurang sedap selalu disodorkan kepada kita melalui berbagai channel, baik media sosial, tulisan-tulisan, televisi Bapak Ibu. Ada sesuatu yang tidak mudah di negeri kita, tapi bahkan di seluruh dunia Bapak Ibu. Karena itu kita perlu pikirkan bagian itu bersama-sama. Pagi hari ini saya rindu kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, memohon Allah Roh Kudus mengaruniakan kita bijaksana ilahi. Bagaimana harusnya kita hidup di situasi yang sulit ini? Bayangkan di negeri kita Bapak Ibu, prediksi para pengamat. Waktu kita dengar apa yang mereka paparkan melalui data-data yang begitu kuat. Kadang muncul kecemasan di hati kita. Bayangkan negeri kita tercinta ini Bapak Ibu. Menurut mereka itu utang kita itu besarnya luar biasa. Jika ini tidak ditangani dengan serius, ini bisa membawa kepada krisis ekonomi. Bahkan ada istilah yang lebih provokatif, tapi itu perlu dipikirkan dengan serius. Tsunami ekonomi. Bapak Ibu bayangkan utang kita itu hampir 10.000 triliun. Itu 40% dari PDB kita katanya. Produk domestik bruto kita 40%. Bayangkan setiap tahun, secara khusus tahun 2026 Bapak Ibu, kita harus membayar bunga utang itu hampir 600 triliun. Dibuang untuk masa lalu, bukan untuk membangun masa depan. Bayangkan utang negeri kita. Utang pokoknya yang harus dibayar 800 sekian triliun. Jadi hampir 1.400 sekian triliun uang itu harus digelontorkan demi membayar hutang. Lalu untuk membayarnya bagaimana? Gali utang lagi. Gali lubang, tutup lubang. Coba bayangkan. Beban bunga utang negeri kita. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Membengkak terus. Akhirnya kita ketergantungan kepada apa? Kepada utang luar negeri lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Belum lagi melemahnya daya beli masyarakat,
kalau saya ikuti, saya bukan seorang ekonom Bapak Ibu. Saya punya sahabat Pak Ponco yang saya tanya-tanya juga kemarin dikirimi satu video yang cukup mengagetkan buat saya Bapak Ibu. Karena dia lakukan prediksi-prediksi dengan data, basic data yang sangat kuat. Bapak Ibu perhatikanlah daya beli. Orang kelas atas banyak beroleh kemudahan-kemudahan. Supaya mereka berinvestasi lebih besar. Orang bawah banyak beroleh bantuan langsung tunai, subsidi dan lain sebagainya. Tapi kelas menengah, ini perputaran ekonomi di Indonesia itu kelas menengah, dijepit. Tak dapat subsidi apa-apa kesannya. Pajak terus ditarikin dari orang-orang begini. Padahal perekonomian kita dikendalikan atau berputar oleh karena orang-orang kelas menengah ini. Bapak Ibu, situasi tidak mudah Bapak Ibu. Belum lagi negeri kita ketergantungan kepada sumber daya alam. Batu bara, nikel, sawit. Kalau harga turun itu membuat negeri kita lebih sulit lagi. Bapak Ibu, tidak mudah. Belum lagi orang bilang istilah capital outflow itu. Modal asing yang keluar karena ragu. Mampukah Indonesia bayar hutang? Semua ini membuat ekonomi negeri kita tidak mudah. Bapak, Ibu, dan saya, sekali lagi, bulan lalu kita bicara tentang Nabi Habakuk. Dipaksa hidup di negeri yang sedang sakit. Hidup sehat di negeri yang sedang sakit, itu Nabi Habakuk. Dan kali ini kita akan melihat hal yang berbeda. Tapi saya rindu pagi hari ini, kita buka wawasan kita buka hati kita. Mari kita bergumul untuk negeri kita tercinta Indonesia. Kalau saya boleh memberi sedikit usulan kepada Bapak Ibu pagi hari ini tentang tema kita pagi ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kira-kira temanya begini, belajar cukup di dunia yang selalu kurang. Bagaimana seharusnya kita hidup di negeri yang sedang mengalami banyak situasi tidak mudah. Bapak, Ibu, dan saya dituntut untuk belajar cukup di dunia yang selalu kurang. Teks kita dari Sang Rasul Filipi 4 ayat 11 sampai 14. Tulisan Rasul Paulus yang mengatakan kebangkitan Kristus sebagai landasan pijak yang paling kokoh untuk pemberitaan Injil, untuk keselamatan dan iman kekristenan yang sejati. Filipi 4 ayat 11 sampai 14 berkata demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Diberkatilah mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati. Dan yang paling berbahagia dan penuh sukacita, mereka yang terus-menerus mau menghidupi firman tersebut. Amin. Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang sedang mengalami krisis. Di belahan dunia manapun Bapak Ibu hidup, krisis sedang melanda. Tak terkecuali negeri kita Indonesia. Tetapi perhatikan waktu kita baca teks ini Bapak Ibu. Paulus mengalami krisis yang luar biasa di zamannya. Krisis yang tidak mudah. Saya daftarkan di sana Bapak Ibu. Krisis kebebasan. Paulus sedang di dalam penjara. Dan teks ini ditulis dari dalam penjara kira-kira tahun 60 sampai 62 Masehi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia dirantai, diawasi dengan ketat oleh tentara Romawi. Kebebasannya hilang total. Tidak bisa pergi, tidak bisa melayani, tak bisa bekerja secara normal. Dia menunggu kemungkinan untuk dijatuhi hukuman mati. Tidak ada kepastian apakah dia akan bebas atau dijatuhi hukuman. Krisis ekonomi, oh iya sudah jelas Bapak Ibu, Paulus mengalami bagian ini. Sebab apa? Penjara Romawi tidak ada sistem jaminan sosial Bapak Ibu.
Tidak menyediakan kebutuhan dasar bagi para narapidana yang dipenjara. Maka makanan, pakaian, kebutuhan hidup harus disuplai dari luar. Dalam konteks Paulus, orang-orang di Filipi itu harus mengirimi akomodasi untuk Paulus bisa survive di dalam penjara. Krisis relasi sudah pasti. Hubungan-hubungannya, dia yang dituduh sebagai rasul palsu. Sebab syarat rasul menurut Petrus berkata begini untuk menggantikan Yudas. Harus dipilih salah seorang yang telah, untuk dipilih menggantikan Yudas yang telah mati. Petrus berkata, orang itu harus melihat mulai dari baptisan Yohanes, seluruh pelayanan Yesus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus. Paulus tidak ada di sana. Sehingga isu yang berkembang dalam gereja mula-mula, Paulus rasul bukan sejati. Sebab persyaratan seorang rasul tak dipenuhi. Karena itu Paulus setiap kali menulis surat-suratnya, dia melakukan pembelaan diri. Kerasulanku bukan dari manusia, bukan oleh manusia, tetapi oleh karena Allah. Galatia mengatakan begitu. Itu sebabnya selalu kalau dia kirim surat, dia berkata, aku Rasul Paulus oleh karena Yesus Kristus. Relasinya mengalami krisis. Reputasinya dan tekanan pelayanan luar biasa. Jemaat yang dia cintai, yang dia rintis di musim dingin 2 tahun lamanya di Korintus, disusupi ajaran-ajaran sesat. Itu tekanan bagi Paulus. Itu krisis yang luar biasa. Belum lagi krisis fisik dan ketidaknyamanan di dalam penjara yang dingin, pengap. Oh, kalau krisis eksistensi sudah pasti. Dia tak tahu dia akan hidup atau dia akan mati. Nah, kita mau belajar dari orang yang mengalami krisis hampir kehilangan segalanya. Jika engkau dan saya hari-hari ini mengalami krisis dalam dunia modern, Bapak Ibu, menarik sekali secara ironi, kita hidup di dunia yang paling kaya hari ini di sepanjang zaman. Belum ada kekayaan dunia seperti yang ada pada hari ini. Tapi krisis paling mengerikan pun belum pernah ada seperti yang akan kita alami ke depan jika kita tidak berhati-hati. Tapi rasul ini mengalami hampir semua kehilangan yang luar biasa. Dia mengalami krisis. Karena itu dari rasul ini kita bisa banyak belajar bagaimana kita bisa hidup di tengah krisis. Jadi kita akan belajar dari seorang rasul, bukan dari kenyamanan, bukan dari kelimpahan, bukan dari kebesaran, tapi dari keterpurukan, tanda kutip, karena Injil Kristus mengalami krisis. Dari orang inilah kita membutuhkan nasihat bijaksana ilahi. Bagaimana seharusnya hidup di masa krisis. Yang pertama, Bapak Ibu, dari teks yang kita baca tadi, bagaimana hidup di masa krisis. Hiduplah dengan rasa cukup. Ayat itu kuat sekali, Bapak Ibu. Nah, untuk punya rasa cukup, ini sesuatu yang harus dipelajari. Dia berkata ayat yang ke-11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, aku itu belajar mencukupkan diri. Ternyata rasa cukup tidak lahir ujuk-ujuk, bukan bawaan orok. Ternyata rasa cukup dalam diri manusia itu butuh latihan. Proses kehidupan yang terus-menerus. Jatuh bangun sang rasul. Kesulitan dan penderitaan. Ketakutan dan kengerian. Badai di laut. Dipatuk ular berbisa. Musuh di darat. Semua itu melatih sang rasul. Bagaimana belajar hidup mencukupkan diri. Bapak Ibu, anak-anak kita lahir tidak membawa pola pikir rasa cukup. Engkau dan saya pertama-tama harus belajar bagaimana punya rasa cukup. Dan dengan teladan itu kita tinggalkan sebuah legasi. Warisan kepada anak-anak kita. Bagaimana punya pola pikir rasa
cukup penting sekali. Sebab apa? Manusia sulit sekali merasa cukup. Itulah manusia, Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa manusia begitu sulit merasa cukup? Pertama, karena hati manusia memang tidak pernah kenyang. Hati manusia itu tak pernah kenyang. Alkitab berkata, mata tidak puas melihat, telinga tidak puas mendengar. Artinya dalam diri manusia ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh hal-hal duniawi. Masalahnya, kita coba mengisi kekosongan rohani dengan hal materi. Hasilnya, punya sedikit uang kurang, punya banyak uang kurang, punya kelimpahan uang tetap kurang. Sebab apa? Sebab kekosongan di jiwa kita itu kita isi dengan materi, bukan dengan hal rohani. Jadi hati kita tidak pernah merasa kenyang. Itu problem manusia. Sehingga daftar keinginan kita tak pernah selesai. Orang terkaya di muka bumi, Elon Musk, gak pernah berhenti berinvestasi. Gak pernah berhenti untuk terus mengembangkan, terus. Sebab di dalam diri manusia ada dahaga jiwa yang haus. Kosong. Yang terus kita mengisinya dengan materi. Kita pikir dengan materi, kemudian kita punya rasa cukup. No, Bapak Ibu. Ingat perkataan Bapak Ibu, Agustinus Martir dari Hippo. Itu pernyataan yang sangat terkenal. Dia berkata begini, ya Tuhan dan Allahku, jiwa kami tidak akan mengalami ketenangan sampai kami beroleh peristirahatan di dalam Engkau. Agustinus Martir mau ngomong apa? Selama jiwa kami tidak diisi oleh Allah yang hidup, maka jiwa kami terus akan mengembara. Dan dia coba mencari kepuasan melalui berbagai macam materi-materi yang dia pikir bisa mengisi kekosongan. Hati manusia tidak pernah kenyang. Itu sebabnya manusia tak pernah punya rasa cukup. Karena itu rasa cukup perlu dilatih. Dilatih terus menerus. Alasan kedua, karena kita hidup dalam budaya gak pernah cukup. Perhatikan Bapak Ibu, di dunia modern tempat Bapak Ibu dan saya sedang hidup kini dan di sini ini, ada prinsip yang terus mereka indoktrinasi ke dalam benak Bapak Ibu dan saya, benak anak-anak kita. Apa itu? Buat manusia terus menerus merasa kurang. Itu sebabnya iklan-iklan secantik apapun engkau dianggap kurang cantik kalau tidak pakai produk ini, tidak pakai produk ini. Setampan apapun engkau dibuat kurang tampan. Karena engkau tidak mengenakan pakaian ini, tidak menggunakan sepatu ini. Terus dunia ini membombardir kita. Dengan propaganda-propaganda engkau kurang, engkau kurang, engkau kurang. Dan itu terus berkembang terus. Seperti bola salju membesar. Jadi karena kita hidup dalam budaya nggak pernah cukup yang memang disusupi oleh spirit kegelapan untuk merusak manusia. Yang ketiga, kenapa manusia sulit merasa cukup? Karena dosa membuat keinginan tak pernah selesai. Sejak kejatuhan manusia, Bapak Ibu, keinginan manusia menjadi tidak teratur, tidak terkontrol, selalu ingin lebih, dan lebih. Bahkan sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia ini sudah ingin lebih. Bayangkan Adam dan Hawa dijadikan segambar dengan rupa Allah. Sekarang pingin jadi Allah, makanya dia makan buah itu. Belum jatuh dalam dosa, manusia sudah tak mampu mengontrol kehendak bebasnya. Yang di sana ada keinginan-keinginan. Sudah dijadikan segambar dengan rupa Allah. Segambar dalam hal moral, segambar dalam hal spiritual, segambar dalam hal sosial. Segambar. Masih pingin seperti Allah. Kurang apa lagi? Lebih tepat, masih pingin jadi Allah. Ditambah ketika kejatuhan manusia. Manusia tak pernah selesai. Perhatikan, selama cukup kita masih uang, pencapaian, pengakuan, maka kita tidak akan pernah sampai.
Di manakah rasa cukupmu engkau taruh? Kalau rasa cukupmu engkau taruh pada uang, pada pencapaian, pada pengakuan, maka engkau tak akan pernah sampai kepada kata cukup. Problemnya engkau dan saya sedang hidup di dunia yang mengalami krisis. Situasi yang sulit. Jadilah bijak Bapak Ibu. Jadilah bijak. Kita sulit merasa cukup. Karena kita mencari rasa cukup di tempat yang memang tidak pernah dirancang untuk memberi rasa cukup. Itu problem kita. Kita cari rasa itu di tempat yang tidak didesain untuk membuat kita rasa cukup. Karena itu di bagian lain Paulus berkata, Kristus cukup bagiku. Karena dialah kecukupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini sebagai seorang hamba Tuhan, saya tersentuh ketika Pak Ponco berkata, Bapak Gembala sangat memperhatikan jemaat, situasi ekonomi yang sulit seperti ini. Dan saya pikir, saya bergumul, saya berdoa, pesan firman apa yang kita harus dengar pagi hari ini. Di tengah krisis yang tidak mudah ini Bapak Ibu, mari pentingnya bijaksana ilahi melalui kebenaran firman Allah. Rasa cukup. Di mana kita dapatkan? Di dalam Kristus. Lakukanlah latihan-latihan kecil. Itu penting Bapak Ibu. Saya ingat sekali ketika pertama sekali saya khotbah di tempat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dulu saya full timer di tempat ini. Setiap kali teman saya sedang beres-beres di sini, saya kantor di bawah, saya naik ke atas, saya ke mimbar ini. Lalu kemudian saya berdiri. Saya ngomong Tuhan dalam hati Bapak Ibu, saya gak berani ngomong sebab apa? Sahabat saya di sana ngomong begini, sudahlah Pak John, jangan mimpi khotbah di situ. Itu mimbar untuk para pengkhotbah hamba-hamba Tuhan hebat. Mereka berkata begitu waktu saya sedang berdiri di mimbar, mereka mungkin tahu gestur tubuh saya mungkin sedang komat kamit berharap sesuatu gitu. Dan saya memang berdoa Tuhan, suatu hari kelak kalau bisa khotbah dingin dan ini, saya masih full timer Bapak Ibu. Sehingga suatu kali ketika almarhum Bapak Pendeta Om Alek Abraham Tanusaputra harus ke Perth, Australia, mendadak saya dipanggil dari Batam. Hari Rabu saya ditelepon, cepat berangkat cari tiket, berangkat khotbah doa malam di Nginden hari Kamis. Wah itu khotbah pertama saya Bapak Ibu. Begitu saya khotbah sahabat saya yang sempat ngomong, gak mungkin Pak John bisa khotbah di situ, itu hanya hamba-hamba Tuhan besar. Sementara saya hamba Tuhan sedang merintis gereja di Batam Bapak Ibu. Waktu saya khotbah dia ada di sana. Dalam hati saya, rasain lu ya, rasain lu. Lihat cara tangan Tuhan bekerja, tapi dalam hati Bapak Ibu. Tapi ini yang saya mau cerita. Setelah itu, anugerah Allah datang luar biasa. Akhirnya saya khotbah. Nah ini, karena ini mega church. Salah satu, mungkin satu-satunya gereja terbesar di Asia Tenggara dengan gedung sebegini megah. Maka cepat nama saya itu, undangan datang. Saya ngomong apa adanya Bapak Ibu. Undangan khotbah dari kota A, kota B, kota C. Saya datang, saya duduk bersama dengan istri. Yuk duduk berdua. Kita harus bicara ini. Ma, ekonomi kita sederhana. Rumah masih ngontrak, sederhana. Ini banyak undangan khotbah. Saya ngomong apa adanya sebagai hamba Tuhan. Saya tak mau bohong Bapak Ibu. Ini kalau diterima undangan khotbah semua, lumayan nih berkatnya. Bisa segera punya rumah kita mah. Gimana? Kalau kita terima semua undangan, dapat berkatnya. Tapi itu berarti aku akan sering-sering tinggalkan Batam, tinggalkan rumah, tinggalkan kau dan kedua putriku yang sedang bertumbuh. Jadi ada harga yang harus dibayar. Tapi kalau kita tolak, engkau harus siap hidup begini saja sebagai seorang hamba Tuhan. Saya bersyukur Tuhan anugerahkan saya istri yang bijak, hati yang lembut. Dia ngomong begini, Pak, aku mau begini saja. Gak apa-apa. Jangan terima. Cukup begini saja. Bapak Ibu, kita perlu melatih rasa cukup. Kalau tidak, kita bisa hangus karena keinginan rasa cukup. Kalau hari itu kami menerima semua undangan, saya tidak tahu apa jadinya. Saya tidak tahu bagaimana pelayanan. Saya masih ingat lagi waktu kemudian saya mau dikirim ke Philadelphia.
Semua sudah ditanyai, tinggal satu yang belum ditanyain. Siapa itu? Bapak Aswin Tanu Saputra. Lalu Pak Aswin ngomong begini, jangan kirim John ke sana. Nanti dia ke sana belum tentu jadi gereja di sana, di Batam juga tidak jadi. Biarkan John di Batam, dibentuk oleh Allah sampai gereja jadi. Bapak Ibu, kita harus punya seni melatih hati kita tentang rasa cukup. Rasa cukup itu dilatih, bukan ujuk-ujuk. Mulailah belajar menyangkal diri dengan apa? Membatasi keinginan-keinginan. Dan ingat baik-baik, kita suka mencari rasa cukup di tempat di mana tidak dirancang untuk rasa cukup. Apa itu? Di materi. Gak akan pernah materi bisa memuaskan rasa cukupmu. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang sanggup mencukupkan Bapak Ibu dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu setiap kita pulang dari ibadah berkata, Tuhan, Engkau cukup bagiku. Engkau cukup, Dia akan karuniakan kau bijaksana. Bagaimana kita punya rasa cukup. Yang kedua, pelajaran yang kedua Bapak Ibu. Perhatikanlah. Rasa cukup yang sejati tidak bergantung kepada keadaan. Dia berkata ayat yang ke-11 tadi. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasa cukup sejati tidak dipengaruhi oleh situasi di luar. Tidak dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu. Tidak bergantung kepada keadaan. Sang Rasul, keadaan tidak lagi menentukan kondisi hatinya. Keadaannya benar-benar terpuruk Bapak Ibu. Tapi keadaan yang dialami oleh Paulus tidak menentukan arah hatinya. Inilah kebebasan yang sejati. Malah kalau Bapak Ibu renungkan dari tulisan yang lain. Di dalam penjara dia ngomong gini, tolong kirimkan jaketku, kirimkan jubahku. Dia masih sempat mikir menjaga kesehatan. Masih ingat ilustrasi yang digunakan oleh Bapak Gembala waktu Paskah itu. Paulus masih mikir tentang menjaga kesehatannya di dalam penjara. Tolong bawakan jaketku itu kemari. Dia supaya penjara yang dingin di bawah tanah. Biasanya orang zaman dulu penjara itu dia bisa dihangatkan. Lalu dia bilang, bawakan perkamenku. Itu manuskrip untuk dia bisa menulis. Di dalam penjara itu dalam situasi yang tidak enak. Situasi kondisi yang tidak mendukung di luar dirinya. Paulus tetap produktif. Sebagian besar tulisannya dari dalam penjara. Dia tidak vakum. Tidak meratapi, menangisi, playing victim. Orang sekarang bilang menarik diri lalu mengasihani diri. Oh tidak. Sebab apa? Situasi di luar dirinya itu yang tak dapat dia kontrol. Tapi situasi itu tak mampu mengontrol dan mengendalikan Paulus. Sebab apa? Bagi Paulus, keadaan-keadaan itu tidak menentukan arah hatinya, kondisi hatinya. Ini adalah kebebasan sejati. Bapak, Ibu, dan saya perlu belajar bagian ini. Saya masih pelan-pelan merangkak di bagian poin ini. Bagaimana situasi di luar tidak menentukan arah hati kita. Sebab situasi itu bukan penentu bagi kedamaian di dalam jiwa kita. Kalau kita sampai kepada level itu, itulah kebebasan sejati Bapak Ibu. Kita begitu bebas, kita begitu bersukacita. Dengan cepat poin yang ketiga, perhatikanlah. Rasa cukup yang sejati mampu menguasai dua ekstrim, kekurangan dan kelimpahan. Paulus berkata ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Perhatikan Bapak Ibu. Ini sebuah pernyataan yang begitu deklaratif dan menguat
menguatkan sekali pasti bagi orang di Filipi yang sedang dikirimi surat. Nggak ada rahasia bagiku. Perhatikan, rasa cukup sejati mampu mengendalikan dua ekstrim. Kenyang atau lapar, kekurangan, kelimpahan, miskin atau kaya, sehat atau sakit. Kedua ekstrim ini dia tarik ke tengah. Lalu rasa cukupnya itu mengontrol itu semua. Ini sesuatu yang luar biasa. Menariknya Bapak Ibu. Banyak orang gagal dalam kekurangan. Tapi lebih banyak orang gagal dalam kelimpahan. Ada banyak orang gagal ketika dia sedang dalam kekurangan. Karakternya rusak. Menjadi orang yang bergantung kepada orang lain. Peminta-minta. Mengemis, menjual kemiskinan, menjual drama-drama supaya kemudian dibelas kasihani. Ada orang yang gagal ketika mengalami kekurangan dalam suatu krisis, tapi lebih banyak gagal ketika dalam kelimpahan. Karena itu Bapak Ibu, kekurangan bisa membuat orang pahit. Kelimpahan bisa membuat orang lupa Tuhan. Paulus tidak dikalahkan oleh keduanya. Bapak Ibu, saya langsung ingat waktu persiapan khotbah ini kepada Agur bin Yake. Coba perhatikan perkataan Agur bin Yake dalam doanya. Amsal 30 ayat 89. Ini bahasa syair Bapak Ibu. Dia berkata, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bahasa sederhananya begini, Tuhan, jangan jadikan aku miskin. Nanti gara-gara miskin itu aku mencuri. Tapi jangan jadikan juga aku kaya. Nanti gara-gara kaya aku lupa diri, sombong, mempermalukan namamu. Sudah Tuhan, berilah apa yang menjadi bagianku. Perhatikan, Agur bin Yake tidak takut miskin. Dia tidak takut kaya. Dia takut Allah tidak dimuliakan melalui kehidupannya. Itu rasa cukup. Itu rasa cukup. Begitulah Paulus. Gak ada rahasia bagi dia tentang lapar atau kenyang, miskin atau kaya. Problemnya bukan tentang itu. Jadi seperti Agur bin Yake, saya pikir Paulus pasti terinspirasi dari Agur bin Yake juga sebab dia sangat mahir perjanjian lama sang rasul. Jadi bagi Agur bin Yake, dia nggak takut kemiskinan, dia nggak takut krisis, dia nggak takut kekayaan, dia nggak takut kelimpahan. Yang dia takutkan, dimuliakan nggak Allah melalui kehidupanku. Rasa cukup itu kayak begitu. Pagi hari ini Bapak Ibu, apakah kita mampu mengelola kedua ekstrim ini? Menariknya di tengah dengan rasa cukup. Bagaimana Allah dimuliakan di hidup kita. Ini penting Bapak Ibu. Ada jemaat kami. Ini tidak mungkin bisa diterapkan. Cukup sulit diterapkan di mega church Bapak Ibu. Karena kami gereja masih kecil. Jadi saling mengenal di Betani Batam Bapak Ibu. Ada satu jemaat. Dia punya beban sekali untuk menyekolahkan anak-anak dari jemaat gereja Betani Batam. Anak-anak yang berkekurangan. Tapi dia tidak mau menyekolahkan langsung. Dia mau kiranya dana itu diberikan kepada gereja, dikelola oleh gereja. Karena itu kami buat pelayanan Betani Care. Kami tidak berani pakai kata diakonia. Karena kalau pakai kata diakonia, persyaratan di dalam Alkitab, nggak seorang pun yang pantas dapat diakonia. Kita itu banyak kemurahan hati Bapak Ibu, gereja-gereja berdiakonia. Padahal kalau ikut kata diakonia di dalam gereja, di dalam Alkitab Bapak Ibu, mungkin semua tidak akan beroleh diakonia. Persyaratannya ketat yang dituliskan oleh Alkitab. Karena itu kami pakai istilah Betani Care. Ada satu jemaat datang kepada kami berkata, bisakah kami dibantu uang sekolah anak kami? Sebab kami sedang menganggur, nggak ada pemasukan. Kami bantu Bapak Ibu. Kami bantu terus. Kami sudah komitmen uang dari jemaat ini kami akan pakai sampai anak ini selesai. Ya, kira-kira 1 tahun datang kepada saya lalu berkata, boleh nggak Betani Care-nya dihentikan? Loh, kenapa Pak? Sebab saya sudah beroleh pekerjaan, saya sudah bisa mencukupkan biaya anak saya. Jadi di stop ya, terima kasih untuk Betani Care selama ini peduli kepada kami, stop. Kami stop. 1 tahun kemudian datang lagi. Mohon maaf,
Kami harus selesai kontrak kerja, kami nggak ada lagi pemasukan. Bolehkah anak kami masuk lagi program itu? Oh boleh. Kami sekolahkan lagi dengan semangat Bapak Ibu. Kami bersuka cita, kami buat laporan kepada jemaat yang menabur itu di Bethany Care Bapak Ibu. Lalu kemudian datang lagi tuh Bapak. Lalu ngomong begini, mohon maaf sekali lagi saya sudah dapat kerja, tolong di stop ya. Hari ini Bapak Ibu, ini orang suami istri tahu arti kata cukup. Nggak aji mumpung. Bethany Care bisa sekolahkan anaknya sampai selesai kuliah. Tapi dia nggak mau aji mumpung kayak begitu. Dia tahu dia dapat pekerjaan, dia stop. Dia datang ke gereja, stop. Ketika dia kekurangan lagi, baru dia datang lagi. Ini orang yang ngerti rasa cukup. Hari ini ekonominya baik, keluarganya baik, yang lebih indah. Nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan mereka. Yuk tepuk tangan kepada Tuhan. Kita perlu punya hati yang dipenuhi rasa cukup seperti ini. Dia tidak menjual kesengsaraannya, kemiskinannya, kesulitannya. Ketika dia beroleh, dia datang. Ada orang-orang satu pihak Bapak Ibu. Jemaat kami datang lalu berkata, Pak Pendeta kan gimana ini? Loh kenapa Bu? Itu ada jemaat yang susah. Lalu kemudian saya digerakkan Tuhan untuk menabur. Saya kasih memang jumlah cukup besar. Lalu apa masalahnya Bu? Masalahnya bulan depan dia datang lagi Pak Pendeta. Bulan depannya lagi datang lagi. Datang lagi sampai ibu ini ketakutan datang ke gereja. Lalu saya ngomong, Ibu gimana kalau begini? Ada seorang jemaat yang pingin sekali. Saya ceritakan tentang jemaat yang pingin menyekolahkan. Lain kali kalau ibu ingin nabur, masukkan aja Bethany Care. Berapapun yang ibu ingin sampaikan, kami akan sampaikan 100% tanpa potongan-potongan apapun. Kami akan sampaikan penuh. Tapi kalau menggunakan gereja Bethany Care, kami berani ngomong, ada dana untuk ini dipakai. Kalau tidak, kami ngomong stop ya, berdoa ya, kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu, ada orang-orang yang tidak pernah punya rasa cukup. Adalah anugerah orang itu memberi. Tapi kita anggap karena dia memberi 1 kali, 2 kali, lalu kita anggap itu sebuah kewajiban. Engkau wajib memberi kepadaku, sebab aku kekurangan. Nggak boleh gitu. Itu Allah tak dimuliakan. Itu yang doanya Agur Binyake, melalui kemiskinannya Tuhan kemudian dihujat orang. Sebab kemudian orang ini mempermalukan nama Allah. Nggak boleh. Bapak Ibu sekali lagi, kita perlu menarik kedua kutub. Kita tidak perlu takut kekurangan. Kita tidak usah khawatir dengan kelimpahan. Kita tak usah takut miskin. Kita tak usah takut kaya. Selama ada rasa cukup di sini di mana Allah dimuliakan, kita akan hidup dipelihara oleh Tuhan. Amin. Yuk tepuk tangan bagi Tuhan. Baik lagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Poin yang terakhir Bapak Ibu. Rahasia hidup cukup bukan dengan menghindari kondisi, tapi menembusnya. Situasi tidak lebih mudah. Ke depan kita tidak tahu. Jika Tuhan tidak beranugerah kepada negeri ini dengan menjamah para pemimpin-pemimpin kita untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Nah saya suka video yang saya tonton itu, pengamat itu berkata begini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bajinganlah para pemimpin-pemimpin, wali kota, pemimpin-pemimpin daerah maksudnya, wali kota, bupati, gubernur, kalau situasi negeri seperti ini masih korupsi, bajingan kau. Dia bilang begitu Bapak Ibu. Itu kata-kata kasar, tolong bukan kata-kata saya cuma mengutip saja, dan saya bersuka cita mengutipnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau situasi seperti ini masih korupsi, kurang ajar. Nah Bapak Ibu, jika Tuhan tidak beranugerah dengan menjamah pemimpin-pemimpin negeri kita supaya ada arah kebijakan yang lebih baik, maka krisis mungkin akan lebih sulit. Tapi perhatikan, rahasia hidup cukup itu bukan dengan menghindari kondisi, menghindari situasi, tapi menembus, menerobos masuk. Perhatikan ayat 12. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Perhatikan, Paulus tidak berkata begini. Dalam segala hal, segala perkara, kekurangan atau kelimpahan, lapar atau kenyang, aku beroleh jalan keluar. Enggak. Dia tidak keluar dari situasi itu.
Dia pernah kelaparan. Dia dulunya orang kaya raya. Sebab papanya pengusaha tenda yang kemudian membuat tenda-tenda bagi Roma, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena itu ketika Rasul Paulus lahir, dia terlahir sebagai warga negara Roma. Sebab papanya itu beroleh kehormatan warga negara Roma karena membuatkan tenda bagi prajurit-prajurit yang berperang. Jadi Paulus orang kaya raya. Itu sebabnya dia bisa sekolah. Gurunya satu, namanya apa? Gamaliel. Orang zaman dulu satu murid untuk satu guru. Atau satu guru untuk satu murid. Bayarnya sangat mahal. Paulus tahu apa itu kelaparan. Dia kelaparan. Paulus tahu apa itu kenyang. Dia anak orang kaya. Jadi dia bukan menghindari kondisi. Dia masuk ke dalam situasi itu. Dia hidup di dalamnya. Jadi kecukupan sejati bukan menghindar, masuk ke dalam, menemukan rahasia untuk bertahan dan menang di dalamnya. Iman Kristen bukan jalan keluar instan, tapi kekuatan untuk mampu bertahan di tengah api sekalipun. Itu yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Di tengah gua singa sekalipun. Iman kekristenan bukan solusi jalan instan akan keluar dari penjara. Tapi bisa saja masuk ke dalam penjara seperti Daniel di gua singa. Iman kekristenan tentang bertahan terhadap kondisi ekstrim seperti apapun. Itu sebabnya Paulus melanjutkan tulisannya ayat 13, ayat terkenal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa artinya? Paulus tahu apa itu lapar. Dia kelaparan. Paulus tahu apa itu penderitaan, dia mengalami derita. Tapi semua ini, perhatikan Bapak Ibu, dari dalam dirinya Bapak Ibu, rasa cukup itu membuat dia segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini bukan slogan motivasi untuk hidup sukses. Ini ayat ini bukan tentang jaminan bahwa nanti target-targetmu akan tercapai. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pasti target akan tercapai. Oh, bukan. Ayat ini tentang apa? Segala perkara. Kelaparankah? Atau kekenyangan? Kemiskinan? Atau kekayaan? Perkara itu. Jadi bukan tentang perkara suksesi, kemakmuran. Bukan. Ayat ini bukan motivasi untuk mencapai target-target tertentu. Ayat ini tentang segala perkara kelaparan dan semua yang aku alami. Aku sanggup menanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau begitu arti ayat ini kira-kira begini. Arti ayatnya Bapak Ibu. Aku bisa bertahan dalam segala keadaan. Bukan mencapai semua keinginan. Kira-kira begitu arti ayat itu. Aku bisa bertahan dalam semua situasi. Walau aku nggak mencapai semua situasi. Bapak Ibu, 4 poin saja. Poin kelima kita simpan di hati kita. Tebak-tebak saja apa sih poin kelima dari Pak John. Simpan saja di hati Bapak Ibu. Tapi ini poin ini, pagi ini. Di tengah situasi yang tidak mudah. Engkau dan saya harus belajar melatih rasa cukup. Mulai kurangi konsumtif. Yang kedua, jangan pernah meminjam demi konsumsi. Jangan pinjol 100 triliun sekarang ini Bapak Ibu. Itu artinya tidak mampu pinjam. Jangan meminjam uang untuk yang konsumsi. Berhentilah konsumtif. Saya akan tutup dengan cerita Bapak Ibu. Saya suka ngomong kepada teman-teman di Betani Batam full timer. Kalau engkau mau lihat orang kaya di Batam gampang, saya beritahu kepada mereka. Pergi ke pasar. Di pasar itu mereka minum kopi. Biasanya mereka main mahjong atau apa gitu Bapak Ibu. Mereka biasanya pakai celana pendek, pakai kaos. Jam 10, jam 11 mereka masih ada di pasar. Tapi kalau di pasar engkau ketemu orang pakai jas, pakai dasi, itu bukan orang kaya. Itu sales. Mohon maaf untuk yang sales, mohon maaf. Kalau pakaian rapi-rapi, itu karyawan-karyawan sebentar lagi akan pergi. Tapi kalau sampai jam 9, jam 10, jam 11 dia masih di pasar minum kopi. Nah itu orang-orang kaya. Maksud saya begini, ini orang-orang kaya. Dia mampu nongkrong di Starbucks. Dia mampu nongkrong di tempat-tempat kafe-kafe yang bagus-bagus. Mereka memilih di pasar, berkomunitas, santai,
ngobrol. Orang kaya itu tahu bagaimana menggunakan uang. Tapi kita yang belum kaya, kadang buruk dalam menggunakan uang. Punya uang dikit, nongkrong di kafe, selfie, bikin status. Jangan, ini masa tidak mudah, jadilah bijak. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit diri bersama-sama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar pagi hari ini belajar cukup di dunia yang selalu kurang. Kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mencukupkan diri kita. Kristus Yesus. Ada cerita menarik dari Alkitab, Bapak Ibu. Suatu kali ditagih pajak, Yesus ngomong, masa warga negara ditagih pajak, tapi udahlah Petrus, supaya jangan jadi batu sandungan, tolong pancing dulu Petrus. Ikan pertama yang kau dapatkan di mulutnya ada uang, dan betul ada uang. Bapak Ibu, saya mikir kenapa Tuhan Yesus nggak suruh aja semua muridnya mancing, semua ikan di Tiberias itu dihabiskan semua, kan mulutnya ada uang semua, dan Yesus segera jadi kaya, uang kas jadi. Nggak begitu cara kerja Tuhan. Tidak begitu Bapak Ibu. Tahu apa itu arti kata cukup. Kita naikkan satu pujian ini kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. kekuatan di hidupku, Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. ajaib kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan Goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Sungguh kami bersyukur buat berkat firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Materaikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah pulang dari tempat ini kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan inilah waktunya bagi setiap kami umat-Mu. Kami akan mendapatkan kesempatan untuk menabur, memberikan persembahan.
Kami rindu Tuhan, kami mau melakukan bagian kami, yaitu memberi yang terbaik. Semua ini karena kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Sementara persembahan bisa dijalankan, kami mengundang bagi orang tua yang akan melakukan penyerahan anak, bisa langsung maju ke sebelah kiri mimbar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat berkat firman-Mu Tuhan, yang memberi kekuatan kepada kami Tuhan, memberikan pengharapan pada kami Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Engkau tetap menyertai kami, membimbing, memberkati kami Tuhan. Berkati apa saja yang kami kerjakan Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan, dan biarlah yang baik saja boleh mengikuti kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara kita angkat tangan kita. Dan sekarang sidang jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta penyertaan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai, membimbing, bahkan memberkati kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama dengan percaya kita katakan, amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.